Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukulu khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, bersama-sama saya ta'zimi para habaib, para ulama, para generasi muda NU, para kiai, para muassis Nahdlatul Ulama, kedua orang tua dan saudara seiman seakidah, hafizakumullahu jami'an. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, selalu diberi keistiqomahan dalam beribadah, dikabulkan hajat, impian dan cita-cita kita. Dalam pembahasan kemarin kita masuk Islam periode sahabat gitu. Masih tentang mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin dijelaskan as-sunnah ialah fi'lun nabi, qaulun nabi, wa taqrirun nabi. Fi'lun ialah perbuatan nabi, sedangkan qaulun nabi ialah perkataan nabi menjadi as-sunnah. Yang ketiga ialah takrir atau ketetapan nabi. Sebelum saya lanjutkan, ada yang berkomentar, bukan dari medsos tapi di luar, untuk apa membuat konten-konten atau membuat video itu namanya kamu menjadi riya, kamu akan menjadi sombong nantinya, seperti itu. Perlu dipertegas lagi, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jalan dakwah melalui NU, tapi melalui media sosial. Intinya niatnya sama, mencari ridho Allah. Kemudian untuk mencari ridho muassis dan masyayikh serta ulama-ulama dan wali-walinya dari kalangan NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak lain dan tidak bukan. Kalau hanya kita berkaca, kalau kita hanya mengharapkan ridho dari pemberian orang lain, kalau kita cuma hanya ingin dilihat oleh orang lain, ingin diperhatikan, ingin disimak, dan ingin dikomen, katanya zaman sekarang netizen, ada followers, ada haters. Followers ini cenderung ke sesuatu yang suka like dan komen yang baik-baik, sedangkan netizen atau yang dalam bentuk haters ini selalu menghujat, membenci, seperti itu. Kalau cuma ingin dipuji, ingin dikata baik, ingin diberi acungan jempol kepada orang lain, cuma itu niatnya, saya rasa ini salah, seperti itu. Bukan seperti itu niatnya. Kenapa? Karena kalau cuma ingin
dapat yang seperti itu, maka nanti di akhirat pun yang dibalas oleh Allah ialah pahalanya, ya pahala ingin dipuji, pahala ingin diingat, dan pahala ingin disanjung seperti itu. Mau di yaumil kiamah nanti, ambillah pahala kamu. Kamu tidak berdasarkan atas ridho Allah, berdasarkan atas lillahi ta'ala dalam berdakwah seperti itu, dalam mengamalkan kebaikan, balighu anni walau ayah. Kamu hanya untuk disanjung orang, dipuji orang, biar kamu terlihat baik. Ya maka nanti kamu disuruh ngambil ke orang yang memuji kamu, sedangkan orang yang memuji kamu belum tentu bisa menolong kamu, belum tentu selamat seperti itu. Apakah mau saudara sekalian nanti pada saat ingin misalnya bajunya bagus, kemudian sepedanya bagus, sepeda motornya bagus, kemudian mobilnya bagus, dan lain-lain yang bagus itu cuma hanya sebatas ingin dipuji orang seperti itu, maka nanti misalnya kita wirid zikir 1000 selawat setiap hari, zikir selawat nariyah, zikir dan lain-lain. Ini orang cuma ingin dianggap orang ini baik, orang ini alim, orang ini soleh, seperti soleh dan soleha. Maka dengan kita cuma berharap seperti itu, ingin dipuji dan disanjung dan lain, maka Tuhan memerintahkan gimana? Memerintahkan untuk mengambil ganjarannya ke orang yang memuji kita tersebut. Suruh ambil. Contohnya kepada si Pak Mursyid. Pak Mursyid ini sering memuji kita seperti itu. Dan kita emang harapannya ingin terlihat mau dipuji, ingin dipuji orang. Wah, bajunya bagus, wah mobilnya bagus ya, wah selawatnya kamu alhamdulillah sudah 1000, wah kamu sering menghatamkan Al-Quran. Niat kita cuma ingin dipuji orang tersebut dan orang lain, maka kita disuruh mengambil ganjarnya kepada orang yang memuji kita. Bisa apa mereka seperti itu? Mereka tidak bisa apa-apa ya. Yang punya syafaat itu cuma Rasulullah SAW seperti itu di yaumil kiamah nanti. Jadi sangat merugilah kalau cuma ingin dipuji hamba, ingin dilihat oleh hamba. Ibarat kata itu zong, tidak ada gunanya, percuma. Jangan melakukan sesuatu yang percuma seperti itu. Kalau sudah karena Allah, apa saja yang dilakukan ya pasti berbuah baik nanti ke depannya, fid dunya wal akhirah gitu. Lanjut pengantar saja. Kemudian kemarin sampai pada memilih pemimpin dari golongan Ansor. Ada Muhajirin, ada Ansor. Ansor itu di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubadah, dari suku Khazraj, berkumpul di Sakifah, namanya Sakifah Bani Sa'idah, untuk memilih khalifah. Setelah siapa? Setelah wafatnya Nabi SAW. Dengar hal ini, kaum Muhajirin datang ke Sakifah membawa pimpinan. Mereka membawa pimpinan juga, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Dari kaum Ansor membawa Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan dari Muhajirin itu membawa utusan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi ada capres, calon pemimpin, ada capres dan cawapres. Dulu kekhalifahan ya, tapi tidak bisa disandingkan dengan capres zaman sekarang. Dulu itu ya murni karena Allah Subhanahu wa taala melakukan semuanya. Tidak ada embel-embel duniawi. Mungkin membawa kandidat untuk siapa yang selanjutnya memimpin setelah Rasulullah wafat. Ya, kemudian setelah melewati perdebatan yang cukup sengit kemarin, kita flashback di mana kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon dari kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin
mengajukan Abu Bakar atau Umar. Muhajirin Abu Bakar atau Umar, sedangkan Ansor tetap pada saat bin Ubadah tersebut. Akhirnya semua sepakat mengangkat siapa? Mengangkat sahabat paling utama, yaitu Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi. Setelah Rasulullah, maka dari perdebatan yang cukup sengit, dari musyawarah yang cukup sengit seperti itu, maka dipilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, kemarin As-Siddiq sempat dijelaskan tapi agak terpotong karena banyak faktor seperti itu. As-Siddiq pada saat Rasulullah turun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu nuriyahu min ayatina, itu ayatnya. Rasulullah turun menerima perintah sholat yang dikisahkan dari Isra Mi'raj. Yang membenarkan pertama kali semua orang itu tidak percaya, semua umatnya, kecuali siapa yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau disebut As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa perintah sholat 5 waktu. Sampai masa khalifah sahabat Umar, lanjut ke cerita berikutnya. Bin Khattab, perpecahan belum begitu tampak. Jadi Abu Bakar, Umar. Abu Bakar dilantik, kita bahas tentang masanya Umar bin Khattab. Di sini perpecahannya belum tampak. Kemudian tetapi setelah kekhalifahan Utsman bin Affan, fenomenanya mulai jelas, mulai adanya gejolak, tampak perpecahan di sini seperti itu. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah, perpecahan menjadi nyata. Pada masa Utsman bin Affan, perpecahan mulai begitu tampak, mulai jelas Utsman bin Affan. Kemudian pada Khulafaur Rasyidin yang keempat, ini sangat menjadi nyata perpecahannya. Dampaknya apa dari perpecahan ini? Menjadi sumber perbedaan paham di tengah Islam dan memedomani ajaran agamanya. Ini sangat membawa dampak yang sangat banyak sekali. Adanya paham-paham yang berbeda seperti itu. Sejak Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifah, muncul gerakan pembangkang zakat yang menjadi sendi rukun Islam. Di ruang lain muncul pula gerakan anti-Islam di bawah komando nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab, Aswad Al-Ansi, dan Tulaihah bin Khuwailid. Jadi pada masa Abu Bakar sebelumnya ada pembangkang, ada pemberontak bukot-bukot, ada orang yang tidak mau peraturannya pemimpinnya, tidak mau peraturannya Khulafaur Rasyidin. Mereka bangkang, mereka tidak mau. Mungkin karena merasa lebih baik mungkin dari Umar, karena merasa mereka juga punya kekuasaan mungkin. Siapa itu? Mereka membangkang apa? Dengan tidak mau membayar zakat gitu. Pembangkang zakat. Zakat merupakan rukun Islam ya. Siapa? Mereka ialah yang gerakan anti-Islam. Contohnya Musailamah Al-Kazzab, itu nabi palsu. Kemudian Aswad Al-Ansi dan Tulaihah bin Khuwailid. Meluasnya wilayah pemerintahan Islam di masa kepemimpinan Umar radhiyallahu an tak kurang menimbulkan dendam terpendam dari para penguasa yang ditaklukkan. Timbul gerakan bawah tanah untuk menyusupkan ajaran agama mereka ke dalam ajaran Islam dengan target menghancurkan Islam dari dalam. Indikasinya sangat jelas. Kenapa? Yakni terungkapnya kisah-kisah Israiliyah di dalam beberapa disiplin keilmuan. Lebih nyata lagi pada kasus pembunuhan Umar radhiyallahu anhu sendiri. Sejarah mencatat pembunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah Hurmuzam. Keduanya asal Persia.
dan Jufainah Nasrani. Inilah indikasi nyata dendam kesumat dari negeri-negeri taklukan sahabat Umar. Jadi ada pada saat pemerintahan Umar itu Islam itu sangat meluas seperti itu ya. Kemudian ketika sangat meluas pasti ada daerah kekuasaan yang Islam menang seperti itu. Mereka pasti tidak akan terima seperti itu. Kemudian ada gerakan bawah tanah namanya, menyusupkan ajaran agama mereka ke dalam ajaran Islam. Kemudian mereka ini menyusupkan ajaran agama mereka ke agama Islam seperti itu. Adanya kisah-kisah Israiliyah, kisah-kisah yang menurut para guru itu tidak terbukti kebenarannya, masih mengkoti tidak mutasil, tidak bersambung, terpotong. Ibarat hadis itu palsu seperti itu ya. Jadi mengkoti, terpotong, Israiliyah ceritanya, nggak nyambung, mungkin ngarang-ngarang seperti itu, terkesan ngarang. Nyatanya pada kasus pembunuhan Umar, sejarah mencatat sembunyinya adalah Umar radhiyallahu an mati dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Hurmuzam. Kedua ini orang Persia Yahudi. Jadi dulu pada masa Umar Persia ditaklukkan. Dan Jufainah dan orang Nasrani, mereka dendam karena negeri mereka dikuasai Umar radhiyallahu an. Tapi untuk kepentingan Islam enggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Di masa pemerintahan Umar tadi, kemudian pada Utsman tahun 23 sampai 35 Hijriah, kekuasaan Islam luas. Namun juga muncul banyak perpecahan. Pada masa Utsman itu tahun 23 sampai 35 Hijriah, kekuasaan semakin luas, lebih dari daerah cakupan Umar radhiyallahu an. Kemudian muncullah banyak perpecahan. Abdullah bin Sabah mulai berhasil mempengaruhi dan meracuni elit politik. Nah, kemudian perasaan tidak puas pada kepemimpinan Utsman radhiyallahu an semakin menjadi. Mereka tidak terima ya, ada daerah kekuasaannya Utsman. Semakin menjadi katanya. Kontra politik sengaja dibesar-besarkan. Di sini ada yang sengaja dibesar-besarkan ya. Dan demi pemberontakan terjadi di Kufah. Kemudian mereka tidak puas, kemudian mereka memberontak. Kontra politik, sengaja dibesar-besarkan, mereka berontak. Terjadi di mana? Di Kufah, di Basrah, Mesir, dan tempat lain yang bertujuan menjatuhkan pemimpinannya. Kemudian pada masa kepemimpinan Ali, umat Islam mulai lebih jelas terpetakan dalam mazhab politik dan akidah. Kemudian dalam masa Sayyidina Ali mulai terpetakan dalam mazhab politik dan akidah gitu ya. Lanjut. Kemudian mazhab politik, pasca Rasulullah wafat, umat Islam dalam ranah siasah, makanya adanya fikih siasah, karangan kalau yang saya ketahui bukunya, kitabnya Kiai Fuddin Hajar, ada fikih siasah. Siasah artinya politik, siasah politik, terbagi menjadi 3 golongan ya. Terbagi menjadi 3 golongan seperti itu. Yang pertama ialah Jumhur Muslimin. Siapa mereka? Yaitu mayoritas umat Islam. Mereka menyepakati Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah Nabi, khalifah setelah Nabi, dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah Islam dan kenegaraannya. Jadi yang pertama, Jumhur Muslimin, mereka ridho, mereka rela menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Syiah, masa politik zaman Sayyidina Ali.
ada Syiah yang muncul pada 30 Hijriah dipelopori Abdullah bin Saba, pendeta Yahudi Yaman yang masuk Islam dan berposisi terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Itu ya. Sedatang ke Madinah, ia tidak terlalu mendapat penghargaan dari khalifah dan umat Islam lain sehingga menyimpan kemarahan. Ini Syiah, dari golongan Syiah yang diprakarsai Abdullah bin Saba yang muncul pada 30 Hijriah. Gitu ya. Kemudian kenapa dia memberontak gitu, seperti buat tidak terima? Karena apa? Alasannya pada saat datang ke Madinah, dia ini tidak terlalu diperdulikan maksudnya, dan tidak terlalu mendapat penghargaan, dari khalifah dan umat Islam. Makanya dia menyimpan kemarahan, mungkin karena enggak dihargai. Sebetulnya tidak seperti itu ya, cuma bersuzon saja. Kalau dia mau mendekat dan secara baik-baik pasti diberi penghargaan seperti itu. Terlalu sensi seperti itu. Apa Syiah itu? Syiah ialah bagian kecil umat Islam yang mendeklarasikan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah Nabi. Syiah mempunyai doktrin Nabi. Apa katanya Syiah? Nabi itu telah berwasiat secara terang-terangan bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah penerus kepemimpinannya. Jadi ini mungkin tidak tahu dari mana, apa ngarang-ngarang aja apa doktrinnya Syiah, gak tahu dapat dari mana rujukan kitabnya, mungkin ada seperti itu. Nabi pernah berwasiat kepada Ali bahwa setelah Nabi wafat, penerus pertama bukan Abu Bakar, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka mendeklarasikan seperti itu, sehingga disuruhkan kepada khalayak bahwa hanya Ali yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi, sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah dan telah merampas hak Ali. Merampas katanya. Sangat kejam ya, sangat sadis, ekstrim sekali. Perampas, masa sahabat dikatakan perampas seperti itu? Mungkin karena terlalu sakit hati, tapi enggak sebegitunya seperti sama sahabat. Karena yang paling baik yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang terakhir itu. Ini mungkin terlalu fans yang terlalu berat pada Sayyidina Ali, karena selain pintar, tampan, dan mempunyai wawasan yang sangat tinggi, Sayyidina Ali mungkin terlalu cinta sehingga mereka menjelek-jelekan sahabat yang lain. Itu tidak boleh ya, para sahabat. Padahal apa sebenarnya beliau justru melarang siapapun yang mengagungkannya melebihi mereka. Jadi tidak boleh mengagungkan sahabat yang tiga lebih dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali katanya Syiah lebih unggul daripada Umar, Utsman, dan Abu Bakar, katanya golongan Syiah. Syiah secara umum selain ada Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, kemudian ada Imamiyah. Syiah Zaidiyah ada. Dalam hal ini imamah, kepemimpinan, meyakini imamah atau kepemimpinan hanya milik keturunan Rasulullah SAW, sedangkan bagi selain keturunannya adalah kezaliman, katanya. Mereka meyakini Syiah secara umum nih, maksudnya Syiah secara umum. Kalau Syiah Zaidiyah tidak, di sini dijelaskan. Kalau imamah atau kepemimpinan itu katanya hanya milik keturunan Rasulullah. Jadi kalau tidak keturunan Rasulullah itu tidak bisa jadi imamah atau pemimpin. Abu Bakar bukan keturunan Rasulullah, jadi tidak berhak, katanya Syiah. Waduh, Utsman bukan keturunan Rasulullah, bukan
keluarga dari Rasulullah katanya. Jadi Utsman nggak berhak, kemudian Umar nggak berhak juga karena bukan keturunan Rasulullah. Kalau Ali berhak kata mereka, katanya Syiah gitu. Kemudian apa? Imamah bukan merupakan urusan terkait kemaslahatan yang didasarkan pada proses pemilihan dan pengangkatan umat Islam secara umum, tapi merupakan dasar agama Islam yang Rasulullah SAW dan para rasulnya tidak mungkin menyanyiakannya dengan menyerahkan kepada umatnya. Jadi tidak boleh secara demokrasi dari rakyat untuk rakyat, tidak boleh secara musyawarah, tidak boleh secara perdebatan pemilihan umum seperti itu. Mereka meyakini itu yang tadi harus secara sistem kerajaan langsung ada keturunannya langsung diangkat menjadi pemimpin. Kemudian para imam bersifat maksum, terjaga dari dosa besar dan dosa kecil, sebagaimana Rasulullah SAW dan para rasul lainnya. Ya, para imam itu maksum, katanya mereka di. Seperti itu mungkin bisa dilanjutkan dengan ya materi lainnya. Sampai di sini dulu titik. Kita lanjut materi kita ke pembahasannya untuk episode yang lain seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kesalahan mohon komentar, mohon dikoreksi lagi. Al-Fakir ialah manusia biasa, bukan nabi. Itu pasti banyak kesalahan, kekhilafan. Ini dalam rangka belajar walaupun sedikit, semoga bermanfaat seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.